Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah dulu, karena pada hari ini kita masih diberi kemudahan untuk bisa kembali menuntut ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mari kita berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, baik adik-adik sekalian, hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran fikih ya. Untuk itu mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Mungkin salah satu ketua kelasnya Mas Febri bisa dipimpin doa nggih? Oke, baik, monggo. Baik, terima kasih. Dari semua sudah hadir, mungkin kita absen dulu untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, Mbak Fadila Rizky. Baik. Mas Febri Indra, kemudian Mas Hamam Al-Haris, dan Mas Ahmad Ali Fikri, dan yang terakhir Mas Ida Arya Sita. Baik, alhamdulillah hadir semua nggih. Tadi alhamdulillah sehat-sehat semua dan kabarnya tentunya baik nggih. Ada yang merasa hari ini sedih? Masya Allah, Mas Hamam sedih, Mas? Oh, enggak sedih, alhamdulillah, bahagia semua. Oke, baik. Dari semua, sebelumnya pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi fikih ya. Di sini ya mungkin teman-teman dari semua sudah pasti sering melaksanakan materi ini atau dalam ajaran Islam, yaitu tentunya dalam sholat Jumat. Ya, yang laki-laki pasti sudah nggak asing dengan sholat Jumat. Ada yang sholat Jumatnya belum atau belum pernah? Alhamdulillah sudah semua. Baik. Apa? Oh, belum hari Kamis. Nggak ada sholat Jumat, masih di Kamis. Oke, baik. Oke. Yang pertama mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu pengertian sholat Jumat ya. Dari namanya saja sudah jelas ya kalau sholat Jumat itu dilaksanakan di hari Jumat. Baik. Bapak Fadila pernah sholat Jumat? Oh, alhamdulillah enggak ya, karena sholat Jumat itu wajibnya hanya untuk laki-laki yang balik, baik yang laki muslim dan juga balik tentunya. Kemudian hukumnya yaitu fardu ain ya bagi setiap orang laki-laki karena wajib itu. Kemudian sholat Jumat dilaksanakan di waktu sholat duhur atau berarti di siang hari sama seperti waktu sholat duhur. Kemudian berapa rakaat? 2 rakaat ya, 2 rakaat. Kemudian sholat Jumat ini bukan pengganti sholat zuhur ya, tapi apabila sudah melaksanakan sholat Jumat tadi tidak harus melaksanakan sholat zuhur kembali. Oke, baik, untuk dasarnya sholat Jumat ini terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 62 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'alu ala dzikrillah wa dzurul bai'. Nah, artinya hai orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Itu menunjukkan bagaimana pentingnya sholat Jumat untuk ditunaikan, yaitu di setiap hari Jumat gitu. Nah, kemudian di sini ada perbedaan antara sholat Jumat dan sholat zuhur ya. Kalau sholat Jumat itu pasti wajib bagi setiap laki-laki, tapi tidak wajib untuk bagi yang perempuan, tidak wajib. Kemudian sholat Jumat itu harus dilaksanakan dengan cara berjamaah. Ada yang menyebutkan itu minimal 40 orang ya, 40 orang baru bisa dilaksanakan sholat Jumat. Kemudian dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Nah, kemudian kalau sholat zuhur memiliki 4 rakaat, kalau sholat Jumat hanya memiliki 2 rakaat sholat. Kemudian untuk bacaan-bacaannya sama ya, sama seperti sholat-sholat lainnya, tidak ada perbedaan.
Nah, untuk selanjutnya tentunya adik-adik pasti sudah melaksanakan sholat Jumat ya, tapi sudah tahukah adik-adik ini syarat-syarat untuk sholat Jumat? Mungkin yang pertama itu ada apa, Islam ya. Jadi yang wajib melaksanakan sholat Jumat atau syarat sahnya itu adalah orang Islam. Kemudian yang kedua ada merdeka. Merdeka itu artinya apa? Intinya tidak diperbudak atau mereka bukan orang hamba sahaya atau dalam tanggungan orang lain seperti itu. Nah, tapi kalau zaman sekarang insya Allah sudah tidak ada mungkin atau mungkin sedikit sekali orang yang diperbudak oleh orang lain. Kemudian memasuki usia balik tentunya ya. Kemudian yang ketiga ada orang berakal, jadi orang-orang yang gila itu tidak wajib, atau orang yang mabuk seperti itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat karena akalnya tidak ada gitu, tidak berakal gitu. Kemudian yang jelas laki-laki, kemudian sehat, jadi bagi orang sakit mungkin mendapat keringanan untuk tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Yang kemudian ada menetap, artinya menetap itu di pemukiman lingkungannya seperti itu. Jadi misal atau mungkin misalkan pindah ke tempat lain itu minimal 4 hari sudah menetap di situ, jadi bisa diwajibkan kena hukum wajib atau fardhu ain di sholat Jumat tersebut. Nah, itu tadi sedikit penjelasan berkaitan dengan sholat Jumat. Baik, selanjutnya adik-adik saya minta untuk berdiskusi berkaitan dengan sholat Jumat ini, jadi nanti bisa lebih paham dan juga bisa saling memberikan informasi antara teman satu dengan teman yang lain. Ini sudah saya siapkan 2 form atau 2 lembar berisi paragraf. Nanti teman-teman silahkan mengisi. Kan ini ada kata-kata yang kosong di paragraf kan. Jadi nanti tugasnya silahkan berdiskusi, kemudian diisi. Nah, nanti ada beberapa pilihan, silahkan diambil dari sini. Itu. Nanti saya beri waktu sekitar 5 menit ya untuk bisa berdiskusi. Nah, kurang lama mas? Nah, nggak apa ya. 10 menit. Oke, baik, 5 menit. Oke, baik ya, seperti itu. Saya untuk kelompoknya saya tentukan ya, harus secara heterogen gitu. Jadi secara apa? Berbeda-beda. Mungkin dari Mas Arya, Mas Ida sama Mbak Fadila. Kemudian Mas Hama, Mas Fikri sama Mas Febri jadi satu kelompok gitu ya. Itu nggih. Mas Arya sama Mbak Fadila. Kemudian yang kedua Mas Hama, Mas Fikri sama Mas Febri. Itu nggih, mungkin bisa gabung dulu Mas apa Mas Hama tuker sama Mas Arya dulu tempatnya biar dekat. Sini Mas, sini Mas. Sini Mas, sini Mas. Nah, oke. Baik ya, ini saya beri. Nanti silakan diisi. Kemudian waktunya 5 menit untuk mengisi. Baik ya, kita mulai. Saya bentar dulu. Tuh. Oke. Baik, sudah ya? Sudah semua? Sudah, oke. Alhamdulillah sudah 5 menit teman-teman untuk mengerjakan berkaitan dengan apa? Mungkin diskusinya tadi sudah berjalan gimana? Ada yang teman-teman yang nggak aktif? Masya Allah aktif semua ya. Tadi saya lihat Insya Allah sudah aktif semua, saling memberikan informasi, saling memberikan gagasannya, sehingga suasananya jadi
aktif di dalam kelasnya. Oke, setelah itu mungkin saya minta salah satu perwakilan dari kelompoknya untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya di depan. Mungkin salah satu siapa? Dari Mas Arif dulu. Oke, baik, monggo Mas. Yuk. Ya, jadi saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri dan Fadila. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang setiap hari Jumat kita pasti melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Kedua, sholat Jumat merupakan sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau waktu sholat zuhur dengan ketentuan yang telah diatur secara terperinci. Cukup Pak. Ini selanjutnya dari kelompok lain. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok pertama. Benar ya. Jadi tadi setiap hari Jumat pasti melakukan sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian di waktu sholat zuhur. Merupakan sholat yang dilaksanakan dalam 2 rakaat. Kemudian dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau waktu sholat zuhur. Oke, selanjutnya dari kelompok kedua siapa? Oke, baik Mas Fikri, monggo untuk menyampaikan. Agak sini. Hukum melaksanakannya adalah wajib bagi setiap laki-laki yang sudah berbalik. Bagi orang yang telah melaksanakan sholat Jumat maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat zuhur. Sholat Jumat bukan mengganti sholat zuhur. Sholat Jumat merupakan sholat yang berdiri sendiri. Tapi bagi yang sudah melaksanakan sholat Jumat maka tidak ada kewajiban melaksanakan sholat zuhur. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 2 yang telah menyampaikan. Insyaallah betul. Cuma tadi ya ada sedikit koreksi untuk hukum melaksanakannya, yaitu tadi menyebutkannya wajib, tapi di sini yang tertulis yaitu fardhu ain ya. Oke, tapi nggak apa, yang jelas intinya paham. Tuh. Oke, baik. Dari semua saya kira sudah paham untuk berkaitan dengan materi sholat Jumat. Pada intinya nanti teman-teman bisa diamalkan di rumahnya masing-masing. Kemudian untuk diskusinya tadi juga berjalan dengan baik, saling melengkapi, saling memberi informasi. Saya kira untuk pelajaran hari ini saya cukupkan, dan juga terima kasih yang sudah hadir pada mata pelajaran hari ini. Saya harap ada manfaatnya. Baik, sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin dari adik-adik. Oke. Baik, saya kira untuk pelajaran hari ini cukup ya, adik-adik semua. Saya harap tetap semangat untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya, dan juga apa yang kita dapatkan hari ini bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Dari saya cukup sekian. Untuk mengakhiri saya minta salah satu, mungkin yang lain tadi kan sudah ketua kelas, untuk memimpin doa akhir pelajaran. Siapa salah satu? Mas Fikri. Ya, baik, monggo Mas Fikri sudah dipimpin doa gitu. Marilah untuk pelajaran hari ini dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salahnya mohon maaf. Saya minta untuk pertemuan selanjutnya tetap bisa hadir ya, jangan bolos-bolos gitu. Khususnya Mas Hamam sudah bolos sekitar 10 kali. Nanti kalau 2 kali lagi nggak naik kelas itu ya Mas. Oke, baik. Bisa diperhatikan. Kemudian saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya dan semangat untuk senantiasa menuntut ilmu. Hadanallahu wa iyyakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, saya keluar dulu ya.